ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emi dan Bu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emi dan Bu Lina, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Septi. Saya juga alhamdulillah Bu, hari ini saya sehat, semangat dan bahagia. Alhamdulillah. Ya. Bahagia Bu Lina ya, karena bahagia itu sangat penting ya Bu Lina. Ya. Kita kalau mau apa-apa kan kita harus bahagia agar semuanya berjalan dengan lancar. Ya. Nah, hari ini Bu Emi mau melakukan coaching bersama Bu Lina ya, betul ya Bu? Betul Bu. Nah, dalam coaching kali ini apa nih yang mau Bu Emi kembangkan dari kompetensi inti coaching? Ya, saya akan mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama yaitu presensi, yaitu kehadiran penuh. Yang kedua yaitu sebagai pendengar aktif. Yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Bu. Jadi ketiga kompetensi inti tersebut akan saya kembangkan. Nah, oke. Bagus Bu Emi ya. Jadi untuk mengembangkan ketiganya, apa yang sudah Bu Emi siapkan untuk coaching hari ini? Ya, saya mempersiapkan untuk coaching hari ini terutama pada alur urutannya Bu. Jadi saya nanti pertama akan menanyakan tujuan dari coaching tersebut. Kemudian saya akan mengidentifikasi, akan menggali potensi dari Bu Lina, membuat rencana aksi dan menanyakan tanggung jawabnya serta komitmennya untuk melaksanakan rencana-rencananya sebagai coaching tersebut. Nah, gitu ya Bu Emi. Bu Emi bisa dimulai kegiatan coachingnya sekarang. Ya, bisa dimulai sekarang. Baik, semoga sukses ya Bu Emi, semoga lancar kegiatan coachingnya bersama Bu Lina. Semoga nanti permasalahan apa yang dihadapi oleh Bu Lina bisa terpecahkan, bisa ditemukan solusinya dan digali oleh Bu Emi. Ya, terima kasih Bu, semoga lancar proses coachingnya hari ini. Amin. Semoga sukses. Selamat siang Bu Lina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Emi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Lina? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Saya ini penuh semangat pengen ketemu Bu Emi. Ya, alhamdulillah saya juga baik ya Bu Lina. Seperti yang saya lihat di sini, Bu Lina kok kelihatan kurang bersemangat, kok sedikit murung gitu ya. Mungkin Bu Lina ingin sharing atau ingin curhat gitu. Bu Lina silakan. Iya Bu, saya ini pengen ngobrol, pengen berbincang-bincang sama Bu Emi, pengen sharing. Apakah Bu Emi punya waktu untuk saya Bu? Ya, tentu saja ada Bu Lina. Saya siap kapanpun Bu Lina membutuhkan, saya siap mendengarkan. Ini Bu, saya itu kan punya peserta didik di sekolahan ya Bu. Anak didik saya itu loh Bu, murid saya itu dia itu suka jahil kepada temannya. Dia suka memukul teman di kelasnya dan memukulnya itu kadang dia itu tanpa alasan, tiba-tiba itu dia memukul. Terus temannya yang dia sedang mengerjakan itu tiba-tiba dipukul. Terus kadang pukulannya itu gini Bu,
sehingga kadang sampai terluka anak itu. Terus dia juga senang berkelahi dengan temannya. Ya, itu bagaimana ya Bu cara mengatasi anak seperti itu biar dia itu tidak mengganggu temannya itu loh Bu. Bagaimana ya Bu? Baiklah Bu Lina, agar kita lebih fokus ya. Karena waktu kita terbatas ya Bu Lina, sebelumnya saya ingin menanyakan dulu pada Bu Lina. Jadi apa yang Bu Lina dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Misalnya Bu Lina menginginkan yang bagaimana dari pembicaraan kita hari ini? Gini Bu, saya itu menginginkan dari perbincangan ini nanti bagaimana anak didik saya itu bisa seperti anak-anak yang lainnya. Dia maksudnya tidak suka memukul, tidak senang berkelahi, sehingga anak-anak itu yang lainnya itu belajarnya lebih tenang dan nyaman di kelas. Baiklah. Jadi Bu Lina itu menginginkan anak-anak itu menjadi baik, tidak jahil kepada temannya, serta tidak sering memukul temannya begitu ya, sehingga pembelajaran bisa tenang dan anak-anak menjadi nyaman belajar. Nah, seperti itu ya Bu Lina. Nah, menurut Bu Lina nih ya, kapan atau faktor apa yang membuat anak itu sering memukul temannya ya? Dan faktor apa yang membuat anak itu sering berkelahi? Menurut Bu Lina, apa ya penyebabnya Bu? Gini Bu, saya itu pernah menegur anak tersebut agar tidak melakukan tindakan seperti itu. Tapi dia dengan saya hanya menegurnya itu hanya itu loh Bu, sampai seminggu itu sudah tidak ya. Tapi itu dia seminggu itu dia melakukannya lagi. Nah itu karena saya Bu, saya tegur saja. Terus saya juga pernah mengajaknya ngobrol berdua dengan anak itu, maksudnya tidak ada orang lain, menanyakan latar belakang dari permasalahannya dia itu kok kenapa dia sering marah-marah tiba-tiba, terus sering memukul temannya. Nah, ternyata anak tersebut itu di rumah itu sering dimarahi kedua orang tuanya Bu. Nah, bahkan kadang juga ya dipukul sama orang tuanya anak itu, sehingga anak itu tuh di sekolahnya sering murung ya Bu. Terus sepertinya anak tersebut itu Bu, balas dendam gitu lah ya. Balas dendamnya itu dan melampiaskan kekesalan dia itu kepada teman-temannya di sekolah dengan sering marah-marah dan senang berkelahi sampai memukul-mukul itu. Ternyata di rumah itu mungkin ada permasalahan, atau mungkin anak itu rewel atau bagaimana, minta apa terhadap orang tuanya itu tidak diberi, anak itu nangis sehingga Bu, orang tuanya itu memukul, dan anak itu saya rasa kecewa terhadap orang tuanya dan dia melampiaskan ke temannya itu kan, sehingga anak-anak yang di kelas itu kan tidak nyaman Bu. Ya, dengan mengetahui latar belakang masalah anak tersebut ya Bu Lina, menurut Bu Lina apa rencana Bu Lina untuk mengatasi masalah anak tersebut? Ya tadi kan yang pertama saya kan sudah menegurnya ya Bu, menegurnya kan
tidak berhasil ya Bu. Saya rasa tidak berhasil gitu Bu. Terus sudah akhirnya saya ngobrol tadi sehingga saya mengetahui latar belakangnya. Saya pengen memanggil orang tuanya Bu, orang tuanya ke sekolah dan menanyakan keadaan yang sesungguhnya, maksudnya keadaan yang sesungguhnya terjadi di rumahnya itu bagaimana, apakah memang benar orang tuanya itu sering memarahi dia, sering memukul dia gitu Bu. Nah nanti apabila saya memanggil orang tuanya itu saya ingin memberi pengarahan terhadap orang tuanya apabila itu keterangan anak itu benar ya Bu ya, itu saya ingin memberi pengarahan terhadap orang tuanya agar tidak memarahi anak. Kan sebaiknya kita itu sebagai orang tua kan mengarahkan dan memberi contoh yang baik terhadap anak sehingga anak itu juga menyontoh yang baik. Itu Bu. Yaitu Bu Lina lakukan semata-mata untuk supaya anak itu tidak sering marah-marah, kemudian tidak sering memukul temannya, gitu ya Bu Lina? Iya, begitu Bu Emi. Wah, bagus sekali Bu rencananya Bu Lina. Ada tidak ya Bu di sekolah itu yang bisa membantu atau mendukung rencana Bu Lina untuk bisa menyelesaikan masalah anak tersebut? Ada yang mungkin teman rekan sejawat atau teman yang lebih kompeten misalnya? Gini Bu, dalam permasalahan ini saya ingin meminta bantuan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membantu saya mendampingi dalam saat saya memanggil orang tua itu Bu, karena di sini kan Bapak Kepala Sekolah kan sebagai Bu, tanggung jawab terhadap warga sekolah gitu ya Bu ya. Jadi nanti pada waktu saya memanggil itu orang tua itu, saya akan memanggil anaknya terus dengan orang tuanya dan juga kepala sekolah untuk memberi penguatan apa yang telah nanti saya sampaikan. Rencana Bu Lina sangat bagus kalau menurut saya. Berarti di sini Bu Lina itu membutuhkan kepala sekolah sebagai pendamping untuk memanggil orang tua anak tersebut untuk menyelesaikan masalah tersebut, gitu ya Bu? Iya Bu Emi. Nah, kapan Bu Lina akan melaksanakan rencana tersebut? Nah, ini akan saya lakukan secepatnya Bu. Kan mungkin besok juga akan saya mulai melaksanakan rencana itu kan Bu, supaya tidak berlarut-larut, karena kalau berlarut-larut itu kasihan anak-anak yang di kelas itu loh Bu. Kan anak-anak kan ingin belajar dengan tenang. Lah anak itu kan sering membuat gaduh, jadi kan anak-anak tidak tenang. Ya, dari perbincangan kita tadi Bu ya, yang sudah panjang lebar, yang sana kemari, apa yang sudah dibicarakan Bu Lina ya hari ini? Saya itu Bu, saya bersemangat untuk segera beraksi sesuai dengan apa yang saya rencanakan tadi Bu. Besok saya akan memanggil orang tua sesuai dengan rencana saya Bu. Wah, saya sudah melihat aura wajah yang cerah di Bu Lina ya hari ini. Saya merasakan sudah berbeda dari yang pertama tadi dengan yang sekarang. Kemudian apa yang akan Bu Lina lakukan untuk mendukung dari apa yang sudah kita laksanakan tadi?
semangat melakukan rencana itu Bu. Untuk segera melakukan rencana saya. Nah, saya tunggu ceritanya ya Bu Lina, 1 minggu lagi ya Bu Lina. Mungkin nanti 1 minggu lagi ada perubahan dari anak-anak didiknya tadi ya Bu? Iya, iya Bu. Saya sebenarnya saya ingin cepat-cepat ya Bu. Oke, tidak seminggu gitu. Ingin saya ya hari ini maksudnya saya selesaikan masalah itu. Karena apa Bu? Karena kalau masalah itu Bu, saya tidak selesaikan, itu akan berlarut-larut terus. Nanti anak itu loh Bu, kadang itu gimana ya Bu, tidak hanya di kelas saja, di luar kelas itu dia juga dengan adik-adik kelasnya itu juga gitu Bu, karena dia merasa anak besar gitu ya Bu, langsung tiba-tiba itu itu maksudnya jotos apa gitu, kadang sampai berdarah. Kan saya sebagai wali kelasnya kan juga saya merasa tidak enak Bu ya. Jadi saya pengen masalah ini segera teratasi Bu, dan ada perubahan pada anak didik saya itu. Oke, saya tunggu ceritanya Bu Lina ya. Saya menunggu cerita baiknya, apa yang sudah dilakukan. Nanti saya ingin mendengarkan apa hasilnya dari yang Bu Lina lakukan nanti ya. Saya tunggu ya Bu Lina ya. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu Emi sudah mau mendengarkan cerita dan keluh kesah saya, dan Bu Emi menggali ide-ide saya supaya saya lebih bersemangat, saya dapat menemukan solusi dari masalah saya, masalah saya bisa teratasi. Doakan ya Bu, semoga masalah ini dengan rencana saya ini bisa berhasil ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Lina, semoga rencananya berhasil dengan baik, terlaksana dengan sesuai rencana tanpa kendala, dan apa yang akan Bu Lina lakukan semoga bermanfaat untuk perkembangan anak didiknya, dapat mengatasi semua masalahnya, dan bisa menemukan jalan keluar untuk anak didik Bu Lina tersebut. Tetap semangat dan pantang menyerah untuk Bu Lina, semoga sukses. Iya Bu, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Lina. Nah, alhamdulillah ya Bu Emi sudah menyelesaikan kegiatan coaching dengan Bu Lina. Bagaimana perasaannya Bu Lina? Alhamdulillah sudah lega Bu. Tolong ya rasanya. Ya. Sudah masalahnya sudah teratasi ya, solusinya ya. Alhamdulillah. Nah, jadi menurut dari pengamatan saya di awal tadi Bu Emi sudah mengadakan kesepakatan dengan Bu Lina ya. Nah, tadi Bu Emi ingin mengembangkan ketiga kompetensi dari inti dari coaching ya, yaitu bagaimana Bu Emi hadir secara penuh ya. Bagaimana Bu Emi tadi menjadi pendengar aktif ya. Tadi kan Bu Lina sudah sebegitu luar biasanya ya. Jadi Bu Emi sudah bagus, sudah menjadi pendengar aktif, dan juga bagaimana Bu Emi tadi sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga. Oke ya. Dari catatan yang sudah saya dapatkan tadi ya Bu Emi sudah memenuhi dari ketiga kompetensi coaching. Pertama tadi Bu Emi sudah
Bu Emi tadi sudah bereaksi dan Bu Emi ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi sudah bagus. Bu Emi tadi juga sudah memberikan umpan balik yang bagus kepada Bu Lina. Nah, jadi Bu Emi tadi sudah menjelaskan alur ceritanya itu sudah sesuai, ya. Nah, yang kedua tadi Bu Emi sudah menjadi pendengar yang aktif. Nah, tadi sudah saya dapatkan ya Bu. Untuk menjadi pendengar yang aktif tadi, Bu Emi sudah dapat bisa dilihat dari gestur tubuhnya Bu Emi ya. Tadi Bu Emi bagaimana ketika menanggapi jawaban-jawaban dari Bu Lina tadi, yaitu dengan anggukan-anggukan ya, ataupun dengan jawaban-jawaban yang memastikan apa yang sudah dialami oleh Bu Lina. Nah, untuk ketiganya yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Bu Emi tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada Bu Lina. Nah, sehingga dari pertanyaan yang berbobot itu tadi, Bu Lina sudah menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sudah dialami oleh Bu Lina. Nah, jadi selain itu tadi kan Bu Lina merasa kebingungan Bu ya. Ya. Sebelum kita melakukan coaching tadi kan Bu Lina merasa bingung dengan permasalahan-permasalahan yang Bu Lina hadapi. Nah, sehingga dengan melakukan perbincangan dengan Bu Emi, Bu Lina tadi sudah menemukan bagaimana cara menemukan solusi dari permasalahannya Bu Lina. Nah, betul begitu ya Bu Emi dan Bu Lina? Betul Bu Selvi. Nah, baik. Oke, mungkin pertemuan kali ini kita akhiri ya Bu Emi dan Bu Lina. Kita bisa berjumpa lagi nanti dengan kegiatan yang seperti ini ya. Nanti mungkin kalau Bu Emi atau Bu Lina punya masalah, kita bisa berdiskusi seperti ini lagi. Kita bisa melakukan